Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gorengan. Omongan receh, ngobrol santai, insya Allah tidak gibah. Tidak gibah. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Kali ini kita bahas One Piece. Kesayangan Nggak tahu kita lah. dan alhamdulillah sih banyak sih penontonnya sih. part berapa nih bro sekarang? 4 berapa? 5 sih insya Allah. 4 ya? 4 ya? Wah gila dapat 4 aja nih. Ngomong One Piece Dan ya. alhamdulillah kalian termasuk besar view-nya meskipun belum ratusan juta tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan tuh ditonton. Nah kita bang senang sekali udah ada klik, ya kan? Jadi kita semangat enggak. Bahas One Piece yang receh-receh ya. Kadang-kadang receh tapi ini juga meningkatkan jiwa wibu kita nih. Oh, jiwa wibu ya. Aduh. Masalahnya yang aku ikutin sekarang cuma One Piece bro. Aku baru nonton episode terbaru kemarin. Tadi malam, bukan kemarin, tadi malam. Baru nonton episode terakhir yang kalau di komik udah jauh kan. Tapi Ini masih di... masalahnya kita nggak bahas itu bro. Oh, bahas apa nih bro? Nah ini kita mendapatkan pertanyaan yang mendadak sama tim kreatif kita nih sambil menunggu-nunggu nih. Oke, kira-kira mau bahas apa kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu biar kita nih kemarin kan udah kita konsep nih. Sekarang Sekarang ini surprise. mendadak nih. Jadi kan biar Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Satu aja, cukup dari komen-komen kali kan, ya kan? Mungkin ya dari komen-komen. rata-rata komen tuh banyak aja. Oh cakrawala bos, nah gitu aja komennya. Ngomong anime, kok nonton pun bisa merampok cak. Apa sih? Nih tujuan Luffy di One Piece itu apa sih? Tujuan. Oke. Wah. Jadi topik hari ini tujuan Luffy di One Piece. Tujuan Luffy di One Kalau Piece. Naruto kan jelas dia pengen jadi. Oh, kaget. Tujuannya kalau tujuannya secara umum yang kita ketahui kan Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Betul nggak, Bro? Betul? Nah, jadi kalau secara yang digambarkan Oda yaitu ingin menjadi raja bajak laut. Tapi kan kita nggak tahu setelah jadi raja bajak laut apa impian yang sebenarnya. Nah, kira-kira apa, Bro? Nah, masalahnya itu tentang impian One Piece si Luffy itu semua kaget loh. Karena pas dia setelah perang di Kaido, kan ada dibilang tuh ada panel tuh sengaja gak disebutkan sama si Luffy, apa sama Oda. Tetap dia tuh Tidak digambarkan tapi gak ada omongannya. yang buat semua orang kaget. Jadi dibilang itu apa impianmu? Dan semua orang kaget. Jadi yang tahu cuman krunya beserta si Shanks, si Akagami, Sabo, sama si Ace. Nah, kira-kira apa nih? Ada yang bilang dia tuh bakal menikah dengan seseorang gadis atau ratu bajak laut juga, bah. Dia ingin. Nah, Kalau untuk menikah, kalau dari lihat apa namanya Luffy nih, nggak mungkin dia punya cita-cita menikah dengan ratu bajak laut. tapi ada komentar juga. Terus ada lagi bilang dia itu ingin membuat semua berceria sama dia karena identik One Piece ini habis menang. Nah, itu. Selalu meminum-minum. Lalu pesta. Iya pesta aja lah, nggak usah minum-minum yang gitu. Selalu kan. pesta. Selalu pesta. Jadi dia tuh ingin pesta dan menyanyikan lagu Saki Beats. Sakiti. Nah itu apakah dia ingin membuat satu dunia tuh ceria? Kalau dari pandanganku sih, itu ada beberapa sumber yang pernah aku tonton ya di YouTube. Beberapa sumber. Berarti ini teori nih. Teorinya. Penuh teori nih ya. Teori nih ya. Oh, teori. Ya kan kita ngomong teori nih ya. Biar seru sedikit. Ada yang apa namanya membuat. Oh belum. Bentar. Lagi ada Gangguan. pelanggan. Bentar. Jadi ulangi. Jadi kalau dari teori yang beredar,
itu ada seseorang yang sudah bisa menebak akhir cerita dari One Piece. Karena diteliti bertahun-tahun, sampai diteliti bertahun-tahun sama dia itu bahwa akhirnya Luffy cita-citanya ingin membuat pesta untuk semua orang bisa bahagia. Sama kayak aku tadi ya. Sama kayak kau. Dan kalau di apa namanya? Di pulau terakhir di Laftel, bahkan itu One Piece itu sendiri adalah sebuah, katanya sih, dengar-dengar katanya sebuah tong berisi sake minuman. Karena ya tadi setiap pesta yang namanya pesta pasti ada part yang tidak boleh kelewatan. One Piece itu apa? Ya itu. Dan juga si Roger juga bilang tertawa loh. Tertawa. Aku khususnya tuh kembali ke masa-masa si Joy Boy ada. Nah, Tapi ini terlepas dari teori ini. apa teori? Sekarang kita kembangkan teori gila kita. Nah, apa itu? Kira-kira, dari kau dulu lah. Kira-kira nih tujuan Luffy ini apa nih kira-kira? Tujuan Luffy sih, ya itu tadi aku bilang. Itu dari orang, ini teori kalau gila menurut, kita. kalau menurut aku tujuannya Luffy yaitu untuk berpesta dengan semua ras yang ada di universe-nya One Piece. Dia ingin menghancurkan yang namanya Red Line, pembatas antara lautan itu, agar apa namanya, pulau manusia ikan itu terangkat. Nah, selama ini kan pulau manusia ikan kan di bawah, ya kan? Di bawah, dan pandangannya siapa yang bisa melihat masa depan itu di pulau manusia ikan? Cewek itu tuh. Itu kan Luffy yang akan menghancurkan. Semuanya iya. Menghancurkan itu apa? Diangkat ke atas. Nah itu. Nah ini kan, itu yang kamu baca. Seandainya ini kan teori gila kita aja deh. Teori gila. Tadi kan Osa itu kan baru pendapat orang. Ini kita baca-baca. Nah, ini anggap nih kita agak sedikit nih. Ini teori gila kita sendiri. Kira-kira Luffy ini apa incarannya? Kalau aku sih mungkin dia. Kalau dari yang aku baca kan dia mau menemukan harta karun yang disebut One Piece kan. Yes. Kira-kira di mana lah? Di Raftel ya. Kalau ketemu. Jangan bang di hati. Hah? Jangan bang di hati. Kan emas tuh di hati. Mas. Bukan. Maksudnya nyata nggak itu? One Piece itu nyata apa enggak? Kalau aku, Kan ada di film kan apa yang merupakan One Piece. One Piece. Banyak kan harta karun yang ditinggalkan Modal ya. Itu harta karun nyata atau enggak? Nah, sebenarnya kalau aku bilang sih, melihat aku jarak pandang si Oda nih, itu bukan harta lah bagi aku lah. Iya. Bukan harta dalam bentuk duit, koin-koin emas tuh bukan. betul, tapi sebuah kesenangan. Kira-kira apa? Kira-kira aku kalau Ini teori kita aja, teori gila kita aja. kalau yang disebut dengan One Piece itu adalah perjalanan yang menyenangkan. One Piece. Kalau menurut aku, One Piece itu perjalanan yang menyenangkan yang dicatat dalam sebuah poneglyph yang terakhir. Kalau aku One Piece itu ya, itu seperti apa ya? Ini cuma sebuah pesan aja sih. Iya, Kayak mungkin dari pihak si Joy Boy ini emang suka ceria, jadi mungkin dia ngeprank kali Jo, satu dunia kan, dikasih surat. Kenapa tadi kena prank? Jadi sebelum Raja Prank yang jadi mungkin ada sekarang ini, Oda jadi Raja Prank dari tahun jadi 99 ya. jadi si Roger kan dia ketawa, astaga, kata One Piece cuma gini kan, kan dia ngeprank satu dunia kan, kan bisa aja kan. Bisa. Kalau aku sih bilang One Piece itu merupakan perjalanan lah, cerita lah. Namanya juga love tale, cerita lucu. Makanya begitu Luffy nyampe baca poneglyph terakhir, oh gini. Lagian juga sih dibilang tuh, kalau melihat dari susah juga tadi topiknya adalah apa sih One Piece ya kan. Tapi kalau menelusuri semua itu dari Sayuki, Journey to the West.
Siluman Kerasakti. Hmm. Nah, tahu pasti Siluman Kerasakti. Tahu. Jadi rata-rata manga Jepang mengambil dari literasi kuno Cina. Yang salah satunya itu adalah Sayuki. Udah banyak mangaka Jepang yang sukses mengambil tema Sayuki. Salah satunya Dragon Ball itu. Dan kebetulan si Luffy itu juga dari East Blue. Si Kerasakti juga timur ke barat. Sama si Luffy dari timur ke barat. Oke. Monyet juga. Oke. Nah, dan juga lagi jurus-jurusnya dan dia kebal emang mengambil literasi monyet. Dia kebal api, dia kebal listrik. Si Kerasakti juga emang kebal api dan kebal listrik. Terus Dan juga mengapa dia ambil wujud warna putih? Itu katanya itu Oda tuh benar-benar original work dia, Pak. Dia mengambil tema monyet. Tapi ada monyet yang lebih sakti, ada monyet sakti juga, Pak, di belahan dunia mana? Itu Hanuman. Warna putih juga yang dari India. Makanya dia ambil bentuk warna putih, merasa-rasa gitu. Tapi emang paling seru sih kita One Piece untuk apa sih One Piece ini? Udah semakin puncaknya dan patut kita simak. Menurut kalian nih kawan-kawan, apa sih One Piece ini? Masih percaya kalian itu adalah sebuah harta? Atau sebuah impian? Atau sebuah harapan? Atau sebuah prank? Yang mungkin membuat kita tuh juga lucu dengan mengikuti jalan pikirnya Oda. Iya, brengsek sih kalau prank sih. Lo buktinya aja. Kalau tiba-tiba pranknya gini, Bro. Kalau tiba-tiba begitu mau sampai Pulau Laftel, tiba-tiba si Luffy bangun, tiba-tiba oh, gimana nih? Wah, itu sih bangetan sih. Soalnya kan ada lagi itu prank yang sangat-sangat keprank sih. Ada lagi kan juga itu juga, Bro, tentang pas dia berubah dari yang Gear 5 itu. Dikira itu adalah buah gomu-gomu. Iya. Padahal itu ada buah nika-nika. Nah, itu di prank berapa lama sama Oda? Itulah. Padahal udah jelas sih, buah gomu-gomu itu bukan buah gomu-gomu. Emang itu Zoan People, ada di buku ensiklopedianya. Gitu. Ya udahlah. Untuk sekian hari ini One Piece-nya tentang apa sih niat One Piece kita sudahi sekarang. Mungkin kedepannya kita bisa bahas lagi tema-tema One Piece kali ya. Tapi untuk sekarang sampai di sini dulu. Nah, oke, jangan lupa komen apa yang mau kalian bahas minggu depan atau selanjutnya. Atau bahkan juga menulis teori-teori gila kalian. Boleh itu teori. lebih asik lagi. Atau jangan-jangan One Piece itu juga seperti itu kan? Kayak pakaian dalam wanita yang untuk renang. One Piece. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.